Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah hari pertama kita menikmati salju, hari kedua kita akan berangkat ke Samarkand. Hari kedua di Tashkent. Jam 6 pagi, masih gelap dan kondisi masih salju hari ini. Masya Allah. Seperti biasa, sebelum kita melakukan perjalanan, kita akan menikmati sarapan pagi. Perjalanan menuju Samarkand. Sampai di stasiun kereta cepat Afrosia. Kawasan stasiun kereta api Tashkent bangunan utamanya megah dan cantik serta unik dengan gaya arsitektur bernuansa Persia dan Turki yang menawan. Di bagian atas gedung tertulis Toshkent Vokzal Toshkent. Nama kota Tashkent dalam bahasa Uzbek dengan aksara Latin adalah Toshkent. Tepat di depan stasiun Tashkent ini juga ada pintu masuk menuju ke Tashkent Metro, yaitu jaringan kereta api bawah tanah di Tashkent yang sudah ada sejak era zaman Soviet. Kota Tashkent sendiri merupakan kota pertama di Asia Tengah yang memiliki jaringan metro dengan desain stasiun yang indah. Putih mana-mana. Beginilah kira-kira dalamnya stasiun kereta Tashkent. Kami bisa masuk ke dalam stasiun tanpa diperiksa tiket dan paspor. Namun barang bawaan dan koper harus melewati pemeriksaan X-ray seperti di bandar udara. Kereta cepat di Uzbekistan adalah layanan kereta kecepatan tinggi pertama di Asia Tengah yang mulai beroperasi pada tahun 2011. Menghubungkan ibu kota Uzbekistan Tashkent dengan kota Samarkand. Kereta cepat ini juga disebut Afrosiyob yang diambil dari nama pendiri kota Samarkand. Dadah. Oh, oke. Fish. Afrosiyob dioperasikan oleh Uzdalorpas, sebuah konsorsium usaha perusahaan kereta api Uzbekistan atau dalam bahasa Uzbek dinamakan Uzbekistan Temiryoilar. Menggunakan kereta jenis Talgo 250 buatan Spanyol. Afrosiyob dibagi ke dalam 3 kelas perjalanan, kelas VIP, kelas utama, dan kelas ekonomi, dan berkecepatan maksimal 250 km per jam.
Rute Tasken Samarkand berjarak 344 km dan dapat ditempuh dengan Afrosiop dalam waktu sekitar 2 jam dari sebelumnya 3,5 jam menggunakan layanan kereta reguler. Alhamdulillah sampai dengan selamat pada pukul 10.30 waktu Samarkand. Menit 30 kilo Bapak Ibu di luar kota Samarkand. Dan lahirnya Imam Al-Bukhari di kota Bukhara Bapak Ibu. Dari Samarkand sekitar 300 kilo. Ya. Lahirnya beliau pada tahun 810 Bapak Ibu. Meninggal dunia 870 pada usia 61 atau 60 di Samarkand. Pada akhir umurnya jauh jadi berhijrah dia atau pindah ke Samarkand Bapak Ibu. Kota Samarkand ini kota terbesar kedua di Uzbek setelah Tashkent. Ini pada zamannya Uni Soviet juga Samarkand ini jadi berfungsi sebagai ibu kotanya Asia Tengah, dinamakan dengan nama Turkistan. Semua Tantan itu jadi dinamakan dengan nama Turkistan Bapak Ibu. Ciri khasnya Samarkand ini Bapak Ibu, jadi Samarkand dengan geografiknya, jadi banyak yang turun naik bukit-bukit. Kita bisa lihat sekarang ada yang turun, ada yang naik seperti Bandung, dan ada trolleybus di sini. Satu-satu kota yang punya trolleybus. Ini dengar semua sampai akhir dengar. Suara saya dengar. Oh ya, baik. Kita dengarkan saja penjelasan Odil tentang kota Samarkand. 500 tahun. Sebelum Islam masuk, kalau di area ini, jadi ada agama Zoroastrianisme Bapak Ibu, agama Majusiyah. Ya, karena ini dekat Persia Bapak Ibu. Dari Asia Tenggara ini dekat Persia, jadi pengaruhnya sangat tinggi juga. Kalau kita tinjau ke sejarahnya, pengaruh dari Persia biasanya sangat tinggi, sangat besar. Lalu pada abad 7, jadi Islam masuk dibawa oleh jadi pasukan generalnya Abu Muslim yang pertama, khalifah yang pertama membawa Islam ke daerah Samarkand ini Bapak Ibu. Jadi setelah Islam masuk di sini banyak sekali ulama-ulama yang sekelas dunia dilahirkan Bapak Ibu. Mulai dari Imam Bukhari, Imam Tirmizi, Abu Mansur Al-Maturidi, Ibrahim As-Samarkandi. Bapak Ibu pernah dengar Wali Songo ya di Indonesia? Ibrahim Abu Malik, Maulana Ibrahim Malik Ibrahim As-Samarkandi ya, Maulana Ibrahim ya. Kalau nama lengkapnya, beliau asalnya dari orang Samarkand Bapak Ibu, dilahirkan di Samarkand, belajar ilmu di Madinah, Baghdad. Lalu pada abad 12-13 jadi beliau pernah ke Indonesia.
ke Jakarta. Jadi untuk sebagai pedagang, awalnya sebagai pedagang, jadi sekaligus Islam juga di bawah di sana di Indonesia. Jadi perannya Ibrahim, Maulana Ibrahim Wali Songo, nama lengkapnya Ibrahim As-Samarkandi, asalnya dari Samarkand Bapak Ibu. Jadi mereka yang membawa agama Islam. Dan kalau kita lihat sejarah, jadi menerima Islam itu kalau di Indonesia lebih berbeda Bapak Ibu dibanding kalau Samarkand Asia Tengah. Kalau di sini pernah ada banyak perang. Orang-orang awalnya mereka nggak mau menerima agama Islam dan pasukan Arab. Jadi Khalifah mulai memberikan uang ya, namanya kayak juzya. Bapak Ibu kita bisa lihat dulu kompleks Imam Al-Bukhari. Kalau masjidnya agak kecil, banyak kalau peziarah nggak bisa masuk. Sekarang alhamdulillah udah lagi diluaskan ya, lagi diperbaharui semuanya. Nanti di sini insya Allah setengah tahun suasana akan menjadi seperti Madinah. Banyak masjidnya lagi hampir selesai. Jadi tingkatnya sangat tinggi Bapak Ibu. Jadi buku yang paling terpercaya kalau di agama Islam Al-Quran, yang kedua Sahih Al-Bukhari Bapak Ibu, yang dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari Masjid. Imam Bukhari lahir di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah. Ia lahir pada tanggal 13 Syawal 194 Hijriah atau 21 Juli 810 Masehi. Makamnya Imam Bukhari itu adanya di bawah tanah. Jadi sekarang ini karena di Senat, sehingga kita tidak bisa. Tapi kita bisa masuk kompleknya. Alhamdulillah, karena beberapa rombongan bisa masuk aja boleh. Jadi di luar pagar dan kita bisa melihat masjid Bukhari. Kemudian kawasan ini akan menjadi satu tempat ziarah dari seluruh dunia yang ingin berziarah kepada ahli hadis yang terkenal, yang hafal ribuan hadis, yaitu Imam Al-Bukhari yang kita kenal. Jadi kalau kita membaca hadis seperti yang disampaikan, Innamal a'malu binniyat adalah hadis yang pertama. Itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi kalau kita kemarin baru niat untuk umroh yang ziarah ke Imam Bukhari, maka sesungguhnya itu sudah benar. Dan kita sudah hadir di makamnya, kita berdoa. Nah sini karena madhab Hanafi, kalau berdoa itu membaca Quran, bukan Allahumma tapi membaca Quran. Karena itu nggak berdoa, saya akan membacakan Al-Quran.